Baik, selamat pagi. Ketemu lagi dalam kuliah sistem pakar dan lanjutan dari artificial intelligence. Jadi hari ini kita akan melanjutkan proses salah satu metode di dalam penalaran ketidakpastian dengan menggunakan Dempster-Shaver. Jadi salah satu metode untuk melakukan penalaran dengan ketidakpastian. Teori Dempster ini atau dikenal juga dengan teori belief function atau teori kepercayaan, ini merupakan generalisasi dari proses teori Bayes tentang probabilitas subjektif. Jadi masih tetap menggunakan konsep probabilitas di dalam kehidupan atau fakta yang kita hadapi. Nah, teori ini dirancang untuk menghadapi perbedaan antara ketidakpastian dan ketidaktahuan. Jadi adanya unsur tidak pasti dan tidak tahu. Nah, teori Dempster-Shaver ini merupakan bagian dari teori matematika untuk pembuktian berdasarkan belief function atau fungsi kepercayaan dan plausible reasoning atau fungsi pemikiran yang masuk akal. Jadi penalaran yang masuk akal. Fokusnya adalah pada belief function dan plausible reasoning. Digunakan untuk mengkombinasikan potongan-potongan informasi yang terpisah atau bukti atau fakta untuk mengkalkulasi kemungkinan dari adanya suatu peristiwa. Jadi berbagai macam tahapan atau fakta-fakta baru yang saling terkait nanti akan dilakukan perhitungan sampai ditemukan adanya kesimpulan. Ini dikembangkan oleh Arthur Dempster dan Glenn Shaver tahun 1968. Jadi awalnya adalah konteksnya adalah inferensi statistik dan akhirnya berkembang menjadi kerangka kerja umum untuk memodelkan ketidakpastian epistemik. Ya, ini adalah konsep awal dari teori Dempster-Shaver. Nah, teori Dempster-Shaver ini dari matematika berbasis evidence ya fakta. Jadi semua melakukan proses perhitungannya dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada atau evidence yang dihadapi, dan itu nanti akan dilakukan proses perhitungan sampai didapatkan sebuah hasil atau kesimpulan. Nah, teori ini menggabungkan evidence dari beberapa sumber dan akhirnya akan datang memberikan tingkat kepercayaan dari evidence yang tersedia. Jadi dasarnya adalah dari evidence bertingkat. Ibaratnya begini, fakta pertama dan fakta kedua dilakukan proses perhitungan akan diketemukan hasil. Nah, apabila ada fakta berikutnya, maka dia akan mempengaruhi hasil itu karena akan dilakukan proses perhitungan berikutnya. Makanya dikatakan sebagai penggabungan beberapa sumber evidence atau fakta sehingga mendatangkan tingkat kepercayaan dari evidence yang tersedia. Nah, secara umum teori Dempster-Shaver ini ditulis dengan bentuk belief and plausible, kepercayaan dan reasoning yang masuk akal. Belief atau bel adalah ukuran kekuatan evidence untuk mendukung suatu himpunan proposisi. Nilainya 0 jika tidak ada evidence dan 1 jika ada kepastian. Sementara plausible itu akan menunjukkan nilai kepastiannya 1 dan 0, antara 0 dan 1. Nah, plausible sendiri dinotasikan sebagai 1 dikurangi nilai dari belief, not S. Jika yakin not S, maka dikatakan bahwa belief 1 dan plausible-nya adalah 0. Jadi untuk menghitung plausible gampang saja, berapa nilai belief-nya dikurangi 1 dikurangi nilai belief. Itu untuk penulisan umumnya dari teori Dempster-Shaver ini sederhana.
Dari developer ini ada istilah yang namanya frame of discernment yang dinotasikan dengan theta. Apa itu frame of discernment? Frame ini merupakan semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis. Contohnya, kita punya theta sama dengan AFDB. A itu mewakili alergi, flu, F flu, D demam, B bronkitis. Jadi semesta pembicaraan ini adalah berbagai macam atau keseluruhan dari gejala-gejala yang akan dibicarakan di dalam proses penalaran Demsepper dan disimbolkan dengan theta. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam itu. Eviden atau fakta-fakta yang berkaitan dengan proses untuk penalaran itu dimasukkan di dalam theta. Jadi semesta pembicaraan itulah yang disebut sebagai theta. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengkaitkan ukuran kepercayaan elemen-elemen dari theta. Tidak semua eviden secara langsung untuk tiap elemen. Nah, di situ ada yang namanya nanti kalau kita definisikan atau kita ukur, kita hitung yang namanya densitas, probabilitas densitas atau nilai M ya. M kita simpulkan dengan M. Nah, nilai M itu tidak hanya mendefinisikan elemen theta, tapi juga himpunan bagiannya, subsetnya. Jadi tetanya itu tadi semesta pembicaraan. Nah, M itu adalah termasuk di dalamnya bagian-bagian dari subset nilai theta tadi. Sehingga jika theta berisi n elemen, maka subset dari theta itu jumlahnya adalah 2 pangkat n. Jadi bisa lebih dari 2 n elemen. Nah, maka kita harus menunjukkan bahwa jumlah semua densitas tentu sama dengan 1. Ya, nanti ada rumus perhitungannya untuk menghitung ini. Jadi tidak hanya tadi rumus awal yang menghitung plausible saja, tapi juga nanti ada rumus menghitung densitas. Ya, probabilitas densitas. Nah, nilai dari probabilitas densitasnya nanti akan menjadikan nilai kesimpulan akhir. Contohnya tadi, kita punya theta adalah A, FDB, alergi, flu, demam, dan bronkitis. Andaikan tidak ada informasi untuk apapun untuk memilih keempat hipotesis, maka nilainya adalah M theta adalah 1,0 ya. Nah, jika diketahui ada gejala flu, maka nilainya adalah ini contoh ya, contoh menghitung 0,8, maka nilai M theta-nya adalah 1 min 0,8, 0,2. Andaikan diketahui adalah subset dari theta, maka M1, densitas pertama sebagai fungsi densitasnya, Y merupakan subset dari theta dengan M2 sebagai fungsi densitasnya, maka dibentuk fungsi kombinasi M1, M2 sebagai MT ketiga. Nah, ini adalah fungsi kombinasinya, rumus kombinasi. Jadi M ketiganya adalah jumlah dari M1X kali M2Y dibagi dengan 1 kurangi jumlah dari M1X kali M2Y. Ini adalah M ketiga. Nah, nilai M3 ini menjadi hasil akhir dari proses perhitungan di dalam Demsepper. Ya, nanti akan kita lihat karena ini prosesnya nanti kita harus membentuk yang namanya tabel aturan. Nah, di dalam tabel aturan itu nanti akan ketemu, kita gunakan rumus ini. Jadi rumus ini nanti akan digunakan untuk menghitung apa yang ada di dalam aturan-aturan Demsepper. Baik, nanti kita lihat, kita akan menggunakan contoh saja biar. Jadi contohnya adalah begini, kita akan melakukan diagnosis terhadap seorang yang bernama Yeti yang memiliki gejala panas badan. Nah, dari diagnosa dokter, Yeti kemungkinan bisa jadi menderita flu, demam, atau bronkitis.
bronkritis. Maka kita akan menghitung berbagai macam kemungkinan adanya penyakit 3 tersebut berdasarkan kondisi di mana Yeti terkena mengalami panas badan. Maka kita hitung dulu. Gejala pertama adalah panas. Ini panas, maka hitung panas. Apabila diketahui nilai kepercayaan dari hasil observasi panas ini untuk gejala flu, demam, dan bronkitis itu adalah 0,8. Jadi 0,8 ini bukan tiba-tiba dihitung, tidak. Ini adalah hasil observasi atau hasil dari sebuah proses menghitung yang dilakukan ya, dari berdasarkan pengalaman probabilitas bahwa orang yang memiliki gejala panas bisa jadi kena flu, demam, dan bronkitis adalah 0,8, tingkat probabilitas 0,8. Nah, sehingga kita akan hitung M1 tetanya adalah 1 kurangi 0,8, ketemunya 0,2. Jadi di hari pertama atau di gejala pertama, pada saat Yeti mengalami panas, kemungkinan Yeti terkena flu, demam, dan bronkitis adalah 0,8, sehingga tingkat reasoning plausible-nya atau tetanya adalah 0,2. Nah, ternyata pada hari kedua, gejala kedua yang dihadapi atau ditemukan oleh dokter pada pasien Yeti adalah adanya gejala hidung buntu. Berarti gejala tadi pertama panas, terus ada gejala hidung buntu. Nah, berapa kemungkinan terjadinya penyakit tadi? Maka kita akan menghitung proses berikutnya. Jadi ketemu 0,2. Gejala hidung buntu berdasarkan observasi tingkat kepercayaan hidung buntu terhadap alergi, flu, dan demam itu adalah tingkat kepercayaan adalah 0,9. Sehingga kita bisa hitung M2 tetanya adalah 1 dikurangi 0,9, temunya 0,1. Nah, karena adanya gejala baru ini, maka kita harus menghitung seberapa besar kombinasi M ketiga. Ya, densitas baru untuk M3. Ya, untuk memudahkan, maka kita akan menggunakan yang namanya tabel. Jadi ada dua gejala. Nah, bagaimana kalau hanya satu gejala? Hanya satu gejala, maka kita tidak bisa menghitung M3. Jadi salah satu kelemahan dari damper saver adalah dia hanya bisa dihitung kalau gejalanya lebih dari 1. Kalau gejala 1 ya nilai tadi yang tadi dok. Ya, hanya menghitung nilai M1 saja, M1 dan M1 theta sudah selesai. Nah, kalau di ada dua gejala, maka kita akan menghitung berapa kemungkinan kombinasi densitas untuk M3-nya dari kedua gejala tersebut. Nah, untuk menghitungnya kita akan menggunakan tabel. Nah, seperti apa tabelnya kita lihat berikutnya. Nah, jadi untuk memudahkan kita bentuk tabelnya. Perhatikan yang atas dulu, ya, bagian atas dan bagian ini yang ada warnanya. Jadi bentuk tabelnya adalah seperti ini. Ini hasil perhitungannya ya, nanti kita lihat. Jadi yang pertama adalah kolom pertama itu berisi semua himpunan bagian dari gejala pertama, panas atau M1 yang ini ya, kolom pertama. Tadi kan sudah dihitung, M1 nya adalah 0,8, M1 tetanya adalah 0,2, dia dapat dari 1 min 0,8, 1 dikurangi 0,8 ketemunya 0,2. Terus bagian atas ini adalah fungsi untuk M2 atau gejala kedua adanya hidung buntu. Jadi dihitung nilai probabilitas M2 AFD adalah 0,9 dan nilai tetanya adalah 0,1. Nah, bagaimana dengan isian yang ada di tengah ini? Nah, isian di tengah ini adalah hasil kombinasi dari
dua kolom ini. Jadi contoh kita hitung ketemu kok di sini ketemu FD. Kombinasi dari A, FD dan FDB itu yang ada adalah A, di sini tidak ada A, F, di sini ada F, D, di sini ada D, B tidak ada di sini, sehingga yang ada di kolom ini dan ini adalah hanya F dan D, maka didapatkan F dan D. Nah, nilai 0,72 itu adalah hasil perkalian dari 0,9 kali 0,8 dikalikan 0,9 kali 0,8. Begitu juga yang lain, ini adalah hasil perkalian. Ini juga sama FDB ya, so theta, kemudian FDB theta, AFD theta, karena si theta jadi kita abaikan, ini ketemunya A adalah FDB. Ini juga sama, ini adalah hasil perkalian dari 0,9 kali 0,2. Terus yang ini juga sama, 0,08 didapat dari 0,1 kali 0,8. Sementara nilai ini di sini FDB dan tetanya kita abaikan, jadi di sini tetap FDB. Di sini juga sama, teta ketemu teta, perkalian antara 0,1 kali 0,2 ketemu 0,02. Jadi ini adalah hasil perkalian antara M1X kali M2Y. Ya, itu tadi rumuskan tadi seperti itu ya. Nah, kalau dikatakan di dalam teori himpunan adalah irisan dari kedua himpunan M1 dan himpunan M2. Karena irisan adalah hasilnya adalah perkalian. Nah, ini adalah aturan kombinasi. Nah, dari aturan kombinasi ini akan dihitung. Nah, ini proses perhitungannya ya, dengan menggunakan rumus. Jadi setelah kita melakukan proses perhitungan dari nilai tadi, maka kita hitung prosesnya adalah ketemu ini hasil perhitungan, ini tabel yang sama, kita hitung nilai M3 nya M3 nya dihitung dengan menggunakan rumus tadi M3FD ini ya, FD 0,72 dibagi dengan 1 min 0, untungnya 0,72. M3AFD ini 0,18 dibagi ya rumus M3FDB 0,08 ya sama, terus M3 theta itu 0,02. Nah, nilai ini kalau hanya berhenti sampai sini maka kemungkinan si Yeti pasien Yeti menderita berdasarkan gejala panas dan hidung buntu adalah M3 nya adalah yang tertinggi adalah ini 0,72 FD flu dan demam ya. Jadi dalam menghitung atau menentukan kesimpulan kita bisa mengambil dari nilai tertinggi itulah yang akan dijadikan sebagai kesimpulan apa yang diderita. M3 nya adalah FD 0,72 ya. Ini hasil dari FD. Nah, tapi kalau ada fakta baru maka nanti akan dilakukan proses perhitungan yang berikutnya. Nah, kita lihat berikutnya. Jadi sebenarnya sampai sini berhenti kalau tidak ada fakta baru. Nah, ternyata ini tadi keterangannya ya, formula dengan hanya gejala panas 0,8, namun setelah ada gejala baru buntu nilainya menjadi 0,08. Pula dengan hidung buntu 0,18. Dengan adanya gejala baru yang paling kuat adalah M5D yaitu 0,72. Jadi kemungkinan adalah Yeti menderita FD flu atau demam. Nah, ini kalau tidak ada fakta baru. Nah, tapi ternyata di dalam prosesnya ada gejala baru yaitu Yeti itu habis makan udang. Ya, jadi
ternyata ada fakta baru. Nah, karena adanya fakta baru ini, atau kalau di dalam damper server ini dikatakan sebagai M4, karena M3 ini kan ini tadi ya, M3 ini M4, maka kita harus melakukan menghitung proses densitas M5 nya ya, karena adanya fakta baru maka harus dilakukan proses perhitungan M5. Nah, cara menghitungnya juga kurang lebih sama dengan menggunakan tabel. Ya, tadi dikatakan bahwa ada gejala baru yaitu makan udang, yang bisa jadi itu adalah gejala dari alergi. Nilai kepercayaan adalah 0,46 dan nilai tetanya adalah 1, 0,6 atau 0,4. Maka kita harus menghitung densitas baru yaitu M5. Nah, untuk memudahkan kita akan menghitung dengan menggunakan tabel, di mana kolom pertama berisi himpunan bagian dari kombinasi gejala 1 dan 2 dengan fungsi densitas M3, sedangkan baris pertama berisi himpunan bagian gejala ketiga dengan fungsi 4. Ya, jadi untuk mempermudah kita akan menggunakan tabel. Bagaimana bentuk tabelnya akan kita lihat. Ya, tadi kan nilai dari ini nilai dari hasil perhitungan di M3, FD 0,72, FD 0,18, FDP 0,08 dan theta 0,02. Nah, sementara ini adalah gejala baru alergi 0,6, tetanya 0,4. Nilai yang ada di sini juga sama, ini hasil perkalian dari ini ya, ini sama, ini perkalian atau irisan ya, cara menghitungnya dengan dilakukan proses pengalian. Ini jadi kurang lebih sama, sehingga ketemu nilai-nilai yang ada di sini 0,432 sekali 0,6 kali 0,72, 0,288 kalau kita hasil kali 0,4 kali 0,72 dan begitu seterusnya, sehingga dapat dihitung nanti hasil dari M5, hasil kombinasi dari gejala lama dan gejala baru. Jadi ini adalah gejala lama atau M3 ya, sedangkan ini adalah baru, gejala baru atau M4. Nah, yang akan kita adalah M5. Jadi itu adalah hasil kombinasinya. Hasil kombinasi seperti apa? Hasil kombinasi adalah seperti ini, hasil yang di dalam tengah itu dihitung sesuai dengan rumus yang ada. Ya, ketemunya adalah nilai ini. Nah, nilai tertinggi apa? Nilai tertinggi adalah M5 FD. Ini kan 0,554. Berarti kemungkinan terbesarnya masih bahwa si YT itu menderita FD, flu dan demam. Nah, alergi hanya 0,231 kemungkinan alergi. Hasil ini menggunakan rumusnya di rumus yang M theta tadi ya. Jumlah dari M1, M2, M3 dan seterusnya dibagi 1 dikurangi jumlah dari M1 dan seterusnya. Nah, sehingga ketemu nilai-nilai ini. Nah, ini adalah cara melakukan proses perhitungan dengan menggunakan yang namanya damper server. Ya, untuk mudah mungkin kita akan lagi ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Yeti meskipun makan udang dan dia alergi udang, nilainya tetap 0,54, yang tertinggi itu FD, yaitu kemungkinannya Yeti tetap menderita flu dan demam meskipun ada gejala baru Yeti makan udang dan alergi. Ya, nilai tertingginya kan ini tadi 0,554, jadi yang diambil adalah nilai tertinggi dari hasil proses perhitungan. Ya, itu adalah tahapan-tahapan di dalam menghitung
menggunakan damper server. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kita lihat contoh kasus berikutnya. Ini latihan saja. Jadi ada seorang calon mahasiswa bernama Tommy. Ada 3 jurusan yang diminati oleh Tommy, yaitu TI, kita sebut saja informatika, dikodekan I, terus ekonomi, kita kodekan E, dan pariwisata, kita kodekan P, untuk mudah saja. Nah, dia mengikuti tes untuk masuk. Yang pertama adalah ada tes logika, di mana dia mendapatkan nilai probabilitasnya. Dari tes logika itu dia untuk masuk ke informatika I dan pariwisata itu adalah 0,75 ya probabilitasnya. Terus ada tes kedua matematika yang menunjukkan bahwa probabilitas densitasnya untuk dia masuk ke informatika dan ekonomi adalah 0,8. Nah, dari dua hasil tes ini berapa kemungkinan Tommy akan mengambil jurusan? Ya, sederhana ini soal sederhana. Jadi, bagaimana kemungkinan jurusan yang akan diambil oleh si Tommy berdasarkan hasil tes logika dan tes matematika dengan nilai probabilitas yang ada. Kita lihat hasilnya, jawabannya. Nah, jawabannya sederhana seperti ini. Yang pertama kita hitung tes logika. Tes logika kita hitung dulu M satunya 0,75 tidak diketahui, M1 tetanya adalah 1 kurang 0,75, ketemunya 0,25. Terus tes matematika tadi tidak ketemu nilai 0,8, terus dihitung nilai tetanya 1 dikurang 0,8 ketemu 0,2. Ini adalah nilai dari tes tadi. Nah, itu masukkan ke sini ya, masukkan ke dalam tabel, yaitu tabel ini adalah ini adalah tes matematika, tes logika ya sementara yang ini adalah tes matematika. Sama, kita lakukan proses perhitungan di mana nilai ini adalah hasil perkalian antara 0,8 kali 0,75 ketemu 0,6, 0,2 adalah perkalian 0,8 kali 0,25. Ini juga sama, 0,15 hasil perkalian 0,2 kali 0,75 dan 0,05 hasil perkalian 0,2 kali 0,5. Nah, setelah itu baru dihitung nilai kombinasi dari M3-nya, di mana nilainya adalah ketemu untuk M1I adalah 0,6, M1IE adalah 0,2, 0,15 dan 0,05. Ini dua rumus tadi ketemunya ini. Nah, nilai tertingginya adalah ada di ini. Nah, E. Sehingga disimpulkan bahwa kemungkinan adalah Tommy akan memilih informatika karena nilai tertinggi. Ya, nilai densitasnya adalah tertinggi. Jadi itu adalah cara menghitung dengan menggunakan metode damper server, sederhana seperti ini. Nah, bagaimana kalau maunya ada tes lain, wawancara namanya, ya berarti nanti akan dilakukan proses perhitungan akan untuk menghitung M5 karena wawancaranya sebagai M4 ya. Nah, selain materi ini nanti saya juga akan menambahkan ada materi lain yang saya ambilkan dari sumber lain, materi untuk bagaimana sih implementasi metode damper server di dalam menyelesaikan sistem bakar. Jadi ini materi yang cukup bagus ya, dia akan melakukan proses perhitungan diambilkan dari sebuah sistem bakar ya. Nanti juga saya tambahkan, nanti ada di slide-nya ya, di materi slide itu ada contoh
kombinasi atau implementasi dari sistem pakar dengan menggunakan ini metode Dem Server. Saya kasih linknya ya. Ini juga saya ambilkan supaya mahasiswa Anda bisa mencontoh bagaimana sih implementasi sistem pakar di dalam dengan menggunakan metode Dem Server. Ada link websitenya, nanti tinggal Anda masukkan, Anda cari, masukkan linknya, dan itu nanti bisa dipakai untuk ya sebagai rujukan kalau siapa tahu ada yang tertarik nanti untuk mengembangkan sistem pakar dengan menggunakan Dem Server. Ya, nanti diambil di presentasi slide-nya saja, di PowerPoint-nya ya. Kalau videonya tidak saya masukkan, belum saya masukkan. Jadi Anda nanti ambil di materinya ada di slide. Sementara video kedua nanti itu juga saya ambilkan dari sumber yang terpercaya. Jadi bukan punya saya, tapi saya ambilkan contoh saja supaya Anda bisa untuk referensi bagaimana proses perhitungan dengan menggunakan Dem Server ini apabila diimplementasikan di dalam sebuah sistem pakar ya. Nah, berikutnya ini ada soal latihan. Ini ada dua soal latihan sebenarnya. Ini ada soal pertama. Soal pertama ini adalah untuk menghitung kemungkinan Wendy kenapa dia tidak mengumpulkan tugas. Nah, soal kedua ini berkaitan dengan soal ketiga. Di soal kedua ini dikerjakan dulu, baru soal ketiga ini adalah lanjutan di soal kedua. Jadi apabila diketahui adanya faktor atau gejala atau fakta baru berdasarkan fakta yang ada di soal kedua ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ini. Jangan lupa nanti dilihat di video suplemennya ya, video suplemen yang berisi contoh perhitungan atau implementasi dari metode Dem Server ini dengan menggunakan metode ya Dem ini untuk diterapkan di dalam sebuah sistem pakar. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.